Baik, sekarang kita akan membahas materi pertama dari perkuliahan las dan fabrikasi logam. Yang pertama kita akan membahas mengenai K3 pengelasan. Mengapa K3 pengelasan itu penting? Oh, bentar, ini kedengaran nggak? Gambarnya kelihatan nggak gambarnya? Gambarnya kelihatan, Pak. Nanti kalau nggak, kalau terputus-putus atau ini kasih tahu ya. Coba kita lihat ada video sebentar. Tadi videonya jelas ya? Jelas nggak? Terputarnya? Jelas, Pak. Oke, bagus. Jelas, Pak. Ini ada. Ya, apa yang bisa kita simpulkan dari video tadi? Coba Rian Daniel, saya mau tanya. Apa yang bisa disimpulkan dari video tadi? Lingkungan kerjanya harus rapi dan baik agar jalur evakuasi bisa gimana ya? Gitu lah, Pak. Ya, bisa selamat ya. Aman. Ya, selamat. Ya, jadi itu bisa jadi pelajaran ke kita. Teman-temannya selamat, cuman itulah ada yang sakit, ada yang cacat, ada yang meninggal kan gara-gara apa? Sepele sebenarnya, gara-gara lingkungan kerjanya nggak rapi. Cuma gara-gara itu kan sayang. Jadi kalau tiba-tiba ada hal-hal yang tidak diinginkan, ada kecelakaan, ada bencana, nggak bisa menyelamatkan diri gitu. Jadi itu penting untuk kita semua. Sama seperti nanti kita bekerja di lab maupun di perusahaan, mungkin udah standar sekali ya, udah tahu. Apa aja resikonya kita harus tahu, bagaimana cara menanggulangi resikonya juga kita harus tahu. Terus kalau ada terjadi bencana, terjadi kecelakaan seperti kebakaran dan lain-lain, itu kita harus tahu juga jalur evakuasi dan titik kumpul. Lanjutkan. Nah, jadi mengapa penting? Itu ada 3 concern, ada 3 pandangan ya, ada 3 perhatian gitu. Yang pertama moral concern. Ini secara moral bertanggung jawab, kalau organisasi itu bertanggung jawab menjamin kegiatannya tidak berbahaya untuk pekerja dan pihak lain. Jadi organisasi, kalau di sini Politeknik Negeri Batam, harus dapat menjamin kegiatannya, apapun yang kita kerjakan di kampus itu tidak berbahaya untuk baik pekerja yang di situ maupun pihak lain. Sementara kalau individu, sebagai kita yang bekerja langsung, itu kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan rekan kerja. Ya kan, kalau keselamatan kita, itu tanggung jawab kita. Juga kalau kita yang kenapa-napa, keluarga kita kan juga kasihan, sedih ya. Juga harus menanggung kita kalau sakit. Dan juga rekan kerja, kalau kita yang nggak ada, nanti pekerjaannya terganggu. Atau mungkin juga keteledoran kita menyebabkan rekan kerja kita kenapa-napa. Itu kan juga kita ini ya, memperhatikan itu. Kasihan juga teman-teman kita. Kemudian secara legal atau secara hukum itu dapat dituntut oleh pemerintah secara pidana. Ya, kalau kita atau misalnya kalau kampus gitu tidak menyediakan fasilitas keselamatan yang memadai, itu bisa dituntut oleh pemerintah, walaupun si korban atau si pekerja itu tidak menuntut, tapi penanggung jawab itu bisa dituntut secara pidana. Jadi kita sama-sama saling menjaga, jangan sampai ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
secara finansial bisa terjadi loss of client. Klien kita kabur gitu ya, nggak percaya sama pekerjaan kita, itu orangnya salah-salahan gitu, nggak mau lagi ngorder atau kasih proyek ke kita, nggak mau gitu. Nah, itu kenapa-napa nanti saya kasih modal nanti rugi gitu. Nanti saya minta tolong dikerjakan, hasilnya nggak jadi-jadi gitu. Kemudian bisa juga terjadi loss of plan and equipment. Plan itu gedungnya gitu ya, alat-alatnya juga equipment itu semuanya rusak gara-gara terjadi kecelakaan. Lalu loss production, kalau kita lagi mengerjakan suatu produk, lagi di tengah jalan, terus terjadi kecelakaan, kebakaran, dan lain-lain, yang kita kerjain itu jadi sia-sia gitu. Jangan sampai, jadi banyak sekali ruginya. Lalu ini zaman sekarang ya, publicity, baik media cetak, media elektronik, apalagi media sosial, yang gampang sekali viral kan. Wah ini PTA perusahaannya asal-asalan dalam menyuruh karyawannya bekerja. Jadi namanya jadi jelek kan. Kalau namanya jadi jelek, kalau perusahaan terbuka itu sahamnya bisa turun gitu. Lalu heavy fines, denda ya. Ini bisa didenda dari pemerintah. Lalu sick pay, itu tunjangan sakit ya. Kalau ada yang celaka, itu perusahaan bertanggung jawab secara moral harus membayar menanggung biaya pengobatannya. Nah, ini sebenarnya tanggung jawab siapa sih sebenarnya? Kita lihat video ini. Sebentar. Oke. Apa yang bisa kita petik dari video tadi? Coba saya mau tanya sama Putri. Nah, saya mau tanya sama Putri Nurul. Apa yang bisa kita petik, kita ambil pelajaran dari video tadi? Karena kurangnya terhadap K3 di perusahaan menyebabkan saham perusahaan turun, Pak. Karena pandangan itu bukan saham. Itu bukan saham, itu pendapatan itu. Pendapatan. Itu laporan keuangan ya. Itu laporan keuangan ya, bukan saham ya. Jadi gimana? Karena kurangnya K3 di tempat kerja, jadi sering terjadi kecelakaan dan penyebabnya pendapatan perusahaan menurun karena pandangan publik. Karena pandangan publik. Jadi jelek. Oke, ya. Itu menurut Putri. Rian Anggara, saya mau tanya. Nah, menurut Rian, video tadi menceritakan apa dan apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sana? Kalau saya lihat ya Pak, itu karena ini Pak, kan tadi yang kerja itu ditekanan Pak, ada dua orang kan Pak. Yang satu suruh nekan, suruh ini ngebuat, jadi yang satu lagi suruh berhenti kan Pak. Jadi kan, itu gimana ya bahasanya Pak? Nggak apa, bentar Pak. Nggak apa-apa. Saya lagi ini Pak, yang kata-katanya nih. Oh iya, siap.
Agak bingung juga ya. Gimana? Jadi tadi Ya ada intinya dua. karena Hmm. ini Pak kurang kompak ya Pak. Jadinya Hmm. ada perselisihan gitu Pak. Hmm. Jadi pekerja ini bingung dia Pak. Hmm. Jadi nggak fokus itu mau kerja. Iya. Jadi pendapatan perusahaan itu menurun ya Pak. Baru datanglah bosnya yang cewek tadi tuh kan Pak. Hmm. Nenangin. Jadi kerjasamanya jadi ada lagi. Jadi naik lagi pendapatannya Pak. Nah, gitu Pak. Oke, ya terima kasih Rian. Ya, jadi itu pendapat Rian ya. Jadi sebenarnya tadi yang kita bisa lihat tadi gambar ada bos ya, yang perempuan itu bos mungkin CEO-nya, direktur utamanya. Lihat laporan keuangannya kok turun terus nih, turun. Terus kata manajer safety-nya, ini kemarin ada kecelakaan, ada yang tangannya sakit. Nah, ada yang tangannya sakit gara-gara kecelakaan kerja. Nah, gara-gara kecelakaan kerja itu nggak masuk kerja kan, sakit kan, jadi cuma satu orang yang kerja kali. Nah, makanya turun tuh kerjaannya. Terus manajer safety itu disuruh sama bosnya, tolong kasih tahu pekerja yang lain, hati-hati pakai safety, dia bilang. Jangan kerjanya sembarangan. Dilihat dia kan tadi di pabrik kerjanya nggak pakai safety, pakai tangan gitu aja biar cepat gitu kan, biar cepat. Terus marah-marah kan orang ketiganya, pakai safety. Oh, dia mau pakai safety, datang orang produksi. Kamu yang penting kerjain cepat, ini produksi kita turun terus nih. Yang berantem kan mereka berdua gitu. Jadi nggak ada titik temunya. Produksinya segitu-segitu aja, nggak meningkat. Gitu. Datang bos dirutnya kan, udah kalian ini aja, kalian damai aja. Dua-duanya sama penting, produksi penting, keselamatan penting. Kalau nggak selamat nggak bisa produksi gitu. Intinya gitu. Nah, akhirnya naik kan produksinya dan menjadi publisitas yang baik. Itu intinya. Jadi itu tanggung jawab siapa sebenarnya? Tanggung jawab semuanya, baik pekerja, baik orang K3, baik orang produksi maupun direktur utamanya. Gitu. Jadi ini juga sama di kampus kita. Jadi tanggung jawab diri sendiri sebagai mahasiswa pertikan, sebagai laboran nanti kita dibantu sama bapak-bapak laboran, tanggung jawab saya juga sebagai dosen, tanggung jawab struktural, tanggung jawab pelibatan, semuanya terlibat dalam keselamatan kita bersama. Oke. Dalam ketiga itu ada dua istilah hazard dan risk. Jadi hazard atau bahaya adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan atau berpotensi menyebabkan harm. Ya, harm itu apa ya istilahnya kalau harm itu tuh celaka, menyebabkan celaka pada kita. Apa aja yang merupakan hazard? Segelas air bisa. Lalu bor listrik atau selembar kertas, tangga, sebuah apa ya? Tub itu kemasan ya. Tub itu kayak odol gitu. Tahu kan odol kan? Kemasan odol. Nah, itu sebuah lem itu bisa menyebabkan celaka kan? Tapi seberapa besar peluang dia menyebabkan celaka itu yang namanya risk. Jadi ada dua istilah, ada hazard, ada risk. Hazard itu bandanya sesuatu yang berpotensi untuk mencelakakan kita. Tapi kalau risk adalah kecenderungan atau kemungkinan suatu hazard akan menyebabkan celaka. Semakin besar risknya, semakin berbahaya hazard tersebut. Tapi ada hazard yang beresiko rendah, ada. Seperti ini. Air berbahaya. Kalau apa? Kalau resikonya kita loncat tanpa nggak tahu cara berenang. Atau mungkin kita loncat ke air tapi kita nggak tahu dalamnya berapa gitu. Kalau airnya sangat dangkal, bisa aja kita cedera karena kena dasar kolamnya. Atau kalau terlalu dalam, kita bisa tenggelam gitu ya, apalagi kalau nggak bisa berenang. Bensin itu berbahaya. Kalau resikonya di situ ada
api. Kalau ada yang main handphone, itu kan bisa menyebabkan kebakaran. Nyetir itu juga bisa berbahaya. Kalau apa? Nyetir sambil main HP ya. Nah, itu juga bisa menghilangkan fokus atau konsentrasi, bisa menyebabkan kecelakaan. Jadi dari situ tadi gabungan atau kombinasi dari kecenderungan, kemungkinan, dan tingkat keparahan, likelihood and severity. Severity itu tingkat keparahannya. Apakah seseorang akan cedera? Semakin besar peluang cedera, semakin beresiko. Kemudian, kalau dia cedera, seberapa serius cederanya? Apakah cuman tergores, atau mungkin terluka parah, atau mungkin tangannya patah? Kalaupun ada kemungkinan terjadinya kecil, tapi yang kecil itu resikonya parah, misalnya nih, memperbaiki instalasi listrik, ya kan? Itu peluang terjadinya kecelakaan mungkin kecil karena udah banyak safety segala macam lah. Terus yang diperiksa cuma satu. Tapi sekalinya kesetrum itu bisa sampai tersengat. Nah, itu kan artinya risknya besar. Jadi selain kecenderungannya juga berbahaya dari segi tingkat keparahannya. Ya, ini tadi ya ilustrasinya, tingkat potensi untuk menyebabkan bahaya dan juga likelihood-nya. Lihat di sini kalau nyebrang jalan itu hazard, risknya tinggi kalau nyebrang di jalan raya dan risknya rendah kalau nyebrang di jalan yang sepi, di jalan desa gitu. Walaupun ada juga peluang terjadi kecelakaan tapi rendah. Apa saja faktor yang dapat meningkatkan risk? Yang pertama, kurang stamina atau kekuatan, lemes gitu ya. Biasanya kalau kita puasa itu meningkat risikonya. Kemudian kapabilitas fisik dan mental kurang, tidak cukup. Ya, misalnya apa ya kalau mental? Masih suka main-main gitu, atau mungkin anak kecil yang belum bisa serius, atau mungkin pekerjaan berat dilakukan oleh perempuan misalnya, maaf ya Mbak Putri. Kalau misalnya ada yang nyuruh ngangkat plat yang berat gitu sendirian, nggak bisa kan? Yang jangankan yang perempuan, yang laki-laki juga nggak bisa gitu. Itu juga meningkatkan risiko. Misalnya saya nih disuruh ngangkat plat yang panjang mau dipotong, saya angkat sendiri, tapi saya paksakan. Nah, itu pasti nanti terjadi kecelakaan. Entah nanti saya terkilir atau mungkin kaki saya tertimpa kan gitu. Nah, itu meningkatkan risiko. Kemudian kurangnya pelatihan atau pengalaman ya. Nah, ini kita hindari atau kita kurangi dengan banyak belajar ya. Kemudian kondisi medis seperti asma. Bagi yang belum tahu, kita di pengelasan itu nggak cuma ngelas aja. Ya, ada gerindanya juga. Kalau gerinda itu nanti akan menghasilkan percikan-percikan api, ada serbuk-serbuk logam, ada apa lagi? Gas-gas ya. Ada gas-gas, kemudian ada hasil pengelasan itu juga menghasilkan gas. Selain gas shielding, ada gas kalau kita memanaskan logam ya, apalagi ada selubung fluxnya gitu, nah itu akan menghasilkan berbagai macam gas-gas gitu. Nah, itu bisa memicu asma bagi yang tidak memiliki toleransi terhadap zat-zat tersebut. Lalu dehidrasi atau lelah akibat panas. Ya, ini terutama kalau yang kerjanya siang-siang, panas, kemudian pakai wear pack, panas kan. Apalagi megang-megang peralatan yang listrik tinggi atau mungkin las karbit gitu. Semuanya panas, itu bisa lelah. Makanya nanti kita sediakan waktu untuk beristirahat sebentar, minum dulu. Ketidakdewasaan, bercanda gurau, nah itu bahaya ya. Walaupun kita udah profesional, udah jago ngelasnya, udah safety lengkap, tapi kalau masih main-main, ngagetin temennya, ngeprank gitu, nah itu bisa meningkatkan resiko
terjadinya kecelakaan. Yang 4 ini di bawah itu juga akibat menyepelekan ya. Poor perception of risk. Anggap sepele. Resikonya itu kita tahu, tapi ini aman kok, nggak apa-apa kok. Nah, itu bahaya tuh. Kita anggap aman, tapi kita nggak waspada jadinya. Poor attitude to work. Ini juga malas-malesan. Itu hati-hati. Kalau malas-malesan itu nanti kita nggak waspada. Low motivation juga sama. Dan ini saya harapkan nggak ada yang alkohol dan ngedrugs, narkoba ya. Apalagi sambil mau kerja, ngapain kan? Nah, itu sebaiknya dihindari. Ya. Jadi semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi kita jangan lakukan kesalahan yang sama seperti orang itu. Apalagi kesalahan diri sendiri yang sama ya. Jangan terjerumus ke lubang yang sama gitu. Ada pepatah yang mengatakan bahkan keledai pun tidak pernah jatuh ke lubang yang sama 2 kali kan gitu. Jadi kalau yang terjatuh ke lubang yang sama 2 kali berarti apa? Lebih ini ya, lebih tidak cerdas daripada keledai gitu ya. Jangan sampai. Tapi nggak harus kita sendiri yang mengalami kecelakaan kerja. Kita udah tahu kasus-kasus dari orang. Nah, itu dinyatakan dalam ini ya SOP atau dalam K3 itu supaya tidak terjadi lagi. Jangan sampai ada rules dan prosedur itu bukan untuk membatasi tapi untuk melindungi kita ya supaya tidak terjadi celaka. Lalu jangan sampai masalah pribadi membuat kita terganggu ya, misalkan lagi galau gitu, galau LDR mungkin ya. Ada yang lagi marahan atau mungkin di rumahnya lagi dimarahin sama orang tua gitu. Ya, jangan sampai itu terbawa ke lingkungan kerja. Ya, masalah rumah tinggalkan di pagar rumah. Jangan bawa ke tempat kerja. Karena masalah di kantor ya masalah di kantor, masalah di kampus masalah di kampus. Kalau di rumah itu beda lagi gitu. Fokus dalam pekerjaan kita. Oke, ini ada electricity ya. Ini peralatannya kita gunakan nanti ada alat klem ya ini. Ini untuk SMAW. Jepit ini, di sini kita menjepit elektrodanya di sini. Kabel input ini kita gunakan dari MCB ke mesin las. Ada mesin las yang besar, nanti ada kabelnya di situ. Ada 2 jenis fase, ada single phase, ada triple phase, ada voltasenya segitu. Kemudian yang secondary itu yang dari mesin las ke elektrode. Elektrode ini ya. Dari mesin ke elektrodenya. Nah, bagian-bagian yang ditunjuk dengan panah ini secara elektris panas ya, electrically hot. Jadi dia panas gara-gara dialiri listrik. Ya, selain dia panas, dia juga memiliki aliran listrik. Tapi biasa aja sih, kalau yang di output ini itu tegangannya rendah, tapi ampere tinggi. Memang tidak akan terlalu terasa nyetrum, tapi membuat langsung terbakar gitu ya, panas ya. Oke. Ini udah tahu, kemudian, nah, ini tingkat keparahan dari electricity. Jadi pengaruhnya itu ke jantung kita ya. Kan jantung kita itu harus berdetak sesuai iramanya. Itu juga dipengaruhi oleh syaraf jantung. Syaraf jantung itu bekerja secara otonom, maksudnya bekerjanya mandiri otomatis. Tidak kita gerakkan dengan otak. Masalahnya kalau kita gerakkan dengan otak, kita lupa ya. Atau lagi tidur, kan otak kita lagi istirahat kan, tidak bekerja. Nanti jantung kita berhenti dong. Jadi untuk menghindari itu, jantung punya syaraf sendiri yang tidak diatur oleh otak kita. Nah, syarafnya itu bisa terganggu oleh aliran listrik karena memang syaraf itu adalah aliran listrik juga gitu. Nah, ini yang normal seperti ini, heartbeat-nya normal dari atrium ke ventricle, dari ini bilik ke
oh maaf, dari serambi ke bilik ya. Yang atas ini serambi, yang bawah bilik. Kemudian kalau gara-gara ada listrik, nah terjadi gangguan, ya, detak jantungnya jadi gini, nggak beraturan. Nah, kalau kita lihat yang di alat-alat di film-film kayak gini kan, detak jantungnya jeduk gitu kan. Nah sekarang ini nggak beraturan. Itu namanya ventricular fibrillation. Tapi kalau lebih dari 120 mA itu bisa meninggal ya langsung, bahaya. Jadi ini kontraksi otot ventrikal bilik jantung secara cepat mengakibatkan jantung tidak dapat memompa darah, akibatnya terkena serangan jantungnya. Jadi di bawah ini yang besar ini ada bilik, itu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Terganggu. Kemudian kalau lebih rendah lagi 20 sampai 50 mA itu bisa gagal nafas. Walaupun jantungnya masih bergerak biasa, tapi bisa gagal nafas gara-gara kontraksi otot diafragma. Diafragma itu adalah sekat antara rongga dada dan rongga perut. Ya, di sini. Coba pegang rusuknya yang bagian bawah. Nah, itu ada batas tuh antara rusuk saat kita sama perut tuh. Rusuk itu kan melindungi dada kan? Yang di bawahnya kan perut. Nah, pembatasnya itu adalah diafragma di bawah sini. Nah, diafragmanya itu berkontraksi kayak keram gitulah. Kalau pernah keram, tahu kan? Kita tangan kita sakit atau nggak bisa bergerak kan? Sama seperti itu. Kalau kaku seperti ini, kita nggak bisa nafas. Kalau kita nggak bisa nafas, ya nanti bisa kegagalan nafas, gitu, susah nafasnya. Kalau lebih kecil lagi, kram ya, 16-20 itu kontraksi otot, kram. Lalu 4-9 itu involuntary reflex, refleks yang tidak diinginkan, refleks sendiri gitu ya, tersengat. Tapi kalau 1 ampere kecil sekali, cuma tersengat ringan. Bagaimana cara menghindarinya? Bagaimana cara supaya aman? Yang pertama, pakai pakaian yang kering. Yang kedua, pakai gloves yang kering, sarung tangan yang kering. Lalu kalau di tempat kerja, kalau terpaksa bekerja di area basah, gunakan insulation pad, tempat berpijak ya. Lalu cek kabel input, apakah ada yang terkelupas atau tidak. Sebelum bekerja selalu biasakan cek peralatan, aman atau tidak. Cek juga holder tempat kita megang, itu aman atau rusak. Lalu arc race. Arc race ini sinar ininya ya, sinar percikan api. Kan kalau kita bekerja dengan pengelasan, yang bersinar itu kita namakan sebagai arc, busurnya, busur listrik arc, karena bentuknya seperti busur. Nah, sinar-sinar arc-nya ini ada berbagai macam jenis berdasarkan panjang gelombangnya. Ada infrared, ada ultraviolet, ada cahaya kontak. Infrared dan ultraviolet itu nggak kelihatan oleh mata. Tapi tahu-tahu kita udah sakit aja gitu ya. Kalau infrared itu inframerah, bukan warna merah ya, tapi nggak kelihatan. Nah itu panas dia sifatnya. Infrared itu panas. Bisa menyebabkan katarak. Kalau ultraviolet, nah ini bisa bikin kulit gosong ya. Makanya kalau pakai wear pack nanti atau pakai jaket lab ya buat ngelas itu kancingkan sampai leher, sampai menutup leher gitu. Nah, kalau kebuka dikit aja, nanti yang bagian terbuka itu terpapar oleh sinar UV, tahu-tahu udah gosong aja hitam, kayak kena sinar matahari gitu. Nah kalau kelamaan tuh bisa menyebabkan kanker kulit. Jangan sampai kita terkena penyakit akibat pekerjaan sayang sekali. Kemudian cahaya tampak. Nah, kalau cahaya tampak harusnya ini ya, aman ya. Kan cahaya tampak itu yang Mejiku Hibiniu, merah, jingga, kuning, dan seterusnya. Ini sebenarnya aman, tapi intensitasnya tinggi. Kalau di welding itu, maksudnya intensitasnya tinggi itu sama kayak gini, lampu saya. Kalau terlalu terang itu kan menyebabkan ini ya, silau gitu ya. Nah, itu akan menyebabkan short atau konjungtivitis. Mungkin ada yang pernah merasa ya. Kalau saya belum, karena saya pakai kacamata terus.
Nah, gejalanya gimana? Gejalanya itu matanya sakit, berair, merah, rasanya ada pasir yang nggak hilang-hilang, rasanya ada pasir gitu nyangkut, tapi nggak bisa dihilangkan. Mau pakai apa? Pakai tetes mata, pakai obat nggak bisa hilang. Gitu. Itu gara-gara karena sinar ini, gara-gara nggak safety. Gitu. Nah, ini adalah sinar-sinar dari beberapa proses dan ada shade number. Jadi shade ini adalah kaca yang warna hitam yang kita gunakan di helm las tuh. Jadi kalau helm las itu punya kaca hitam, itu ada nomor-nomornya. Kalau nggak salah yang kita punya di lab itu standarnya nomor 10 aja. Nomor 10. Nah, yang disarankan itu SMAW, lihat ukuran elektrodanya, bisa gunakan ukuran set 8 sampai 14. Gitu ya. Ini sesuaikan aja sama pekerjaan kita. Nah, ini gambar ininya ya, gambar kacanya. Jadi dia ada lapisan kaca yang bening gitu, yang transparan, ada hitam di tengah-tengahnya. Jadi 2 kaca bening, 1 yang hitam di tengah-tengahnya. Nanti ada nomornya di situ. Kemudian fumes dan gas. Apa bedanya fumes dan gas? Fumes itu apa ya? Kayak aerosol gitulah. Aerosol padat. Ya. Kalau di istilahnya itu aerosol padat. Sama seperti kita ini nyemprot baygon, penyemprot parfum. Tadi kelihatan kan ada partikel yang nyembur gitu kan. Nah, kalau fumes ini partikelnya itu padat. Kalau terhirup ke tubuh kita itu bisa menumpuk di paru-paru gitu. Banyak penyakit yang bisa ditimbulkan. Apa aja penyakitnya? Bisa nanti kita bahas penyakitnya. Hanya itu karena dari oksida logam, dari silika, dari fluoride. Itu munculnya gara-gara apa? Gara-gara logam dipanaskan di atas titik didihnya. Kenapa dipanaskan? Ya supaya bisa nyambung ya logamnya. Kan kalau mengelas itu kita ingin menyambungkan 2 logam supaya lengket gitu kan, supaya nyatu. Supaya nyatu itu dia kita berikan logam dalam bentuk cair di situ. Nah, logam itu kan mencairnya kalau suhunya tinggi kan, makanya ada yang dipanaskan. Oke. Bagaimana cara menanggulanginya? Kalau ada fumes, jauh-jauh kan kepala gitu. Lihat lihat arah angin. Kalau arah angin ke kita, tukar posisi. Gitu. Terus kalau lagi keluar asapnya, menghindar. Lalu selalu hidupkan ini exhaust fan, kipas kan. Kita nanti ada kipas exhaust fan yang di atas. Nanti menyerap ininya, fumes dan gasnya diserap. Ini lebih aman. Kemudian ada gas juga di situ. Di lab kita ada gas bakar, ada shielding gas, ada oksigen. Gas bakar ini tentu bahan bakar ya, ada asetilen atau karbid, ada LPG atau propane, dan ada metan. Lalu gas pelindung. Nah, gas pelindung ini biasanya tidak mudah terbakar. Walaupun kelihatannya aman, tapi berbahaya kalau terlalu banyak karena akan menghambat asupan oksigen kita. Kan kita bernapas pakai oksigen. Kalau di udara yang kita hirup itu nggak ada oksigennya, kebanyakan argon nih, argon ini nggak beracun, aman buat dihirup sih. Tapi kalau kita hirup argon aja, gitu kita nggak bisa napas kan. Lalu oksigen. Nah, oksigen ini jangan hirup langsung. Kenapa? Walaupun itu kita bisa bernapas dengan oksigen, tapi kalau oksigen yang di lab itu ya, itu justru bikin terbakar gitu. Kalau terlalu banyak oksigennya itu akan mudah menimbulkan kebakaran karena api itu adalah oksigen yang sedang bereaksi gitu. Kalau ada api itu oksigen. Ya, jadi api itu zat apa sih? Oh, api itu oksigen gitu. Oksigen yang sedang bereaksi ya, maksudnya gitu ya. Lalu ini ada gas welding dan cutting. Hasil welding dan cutting. Nah, ini setiap kita bekerja saat ngelas ya, nanti ada yang menguap
selain fumes-nya juga ada gasnya yang dihasilkan. Bisa karbon dioksida, bisa karbon monoksida. Apalagi kalau karbon monoksida ya, karbon monoksida itu nanti akan berkompetisi sama oksigen untuk kita hirup. Jadi rebutan dia. CO sama O2 rebutan untuk masuk ke paru-paru kita, O2-nya kalah. Yang masuk tuh CO. Akibatnya kita nggak bisa napas. Lalu ozon. Ozon tuh O3. Jangan anggap ozon O3 O-nya lebih banyak ya daripada oksigen O2, itu lebih bagus daripada O2. Jangan, salah. Dulu pernah ada yang jualan obat atau apa gitu, saya lupa, ke saya. Bilang, ini menghasilkan ozon itu bagus buat tubuh kita lah. Malah salah, ozon itu gampang sekali membuat terbakar. Ya. Makanya ozon dipakai untuk sterilisasi air kan, karena dia sifatnya reaktif sekali. Lalu ada nitrogen oksida. Nah, oksida nitrogen, nah, itu juga beracun. Lalu hidrogen ini saya nggak tahu nih. Dan gas fosgen, hasil grease terkena UV. Ya, grease itu ya kalau ada pelumas gitu ya, yang di sekitar peralatan kita, itu kalau terkena UV dia akan menghasilkan gas-gas lain. Ini resikonya udah jelas lah ya. Oke. Ini penanggulangannya, ventilasi ada, kita punya, lalu ada alat respiratori nanti kita sediakan. Lalu kalau udah mulai pusing, lemas, jangan dipaksakan kerja, bisa aja tuh gejala kekurangan oksigen. Kalau oksigennya kurang nanti ngantuk gitu ya, ngantuk, terus lemas. Nah, itu jangan dipaksakan, nanti tahu-tahu nggak sadar aja gitu. Bahaya. Oke. Nah, ini contoh ventilasi. Kita juga punya seperti ini di lab. Lalu ada gas terkompresi, tabung gas. Tabung gas itu menampung gas bertekanan tinggi. Walaupun kesannya kecil, ada gas, tabung gasnya kecil, tapi itu isi gasnya sangat banyak, makanya tekanannya tinggi. Kalau terjatuh, lalu terbuka katupnya, terbang itu, tabungnya itu bisa terbang ke atap gitu. Kalau kena orang bisa cedera kan, nah, hati-hati. Walaupun gas yang tidak beracun ya, kayak helium atau argon itu kan nggak beracun, tapi bahaya tekanan gasnya itu. Makanya kalau kita mindahin gas itu harus pakai troli ya di bawah ini. Troli. Jangan diangkut-angkut sendiri. Selain berat juga resiko jatuh. Jangan gunakan tabung sebagai ground. Nah, jangan gunakan tabung sebagai alat tempat naruh alat gitu, atau tempat kita ngelas pola di situ, bahaya, jangan. Jauhkan tabung dari spark. Ya, apapun jenis gasnya, baik fuel gas atau gas bakar maupun shielding gas maupun oksigen, jangan jangan perlakukan dengan sembarangan, gitu, hati-hati. Lalu ada sparks, heat, dan flame. Sparks itu percikan api ya. Ada flame itu lidah apinya. Kalau heat itu panas, bahayanya mungkin udah pada tahu, saya perlihatkan aja. Siapa juga yang mau bermain-main sama api kan nggak ada. Nah, ini ada APAR ya, alat padam api ringan yang warna merah-merah. Ada 5 jenis ya tipenya. Yang berisikan air, berisikan busa, lalu dry powder atau bubuk kering, ada CO2, ada bahan kimia yang basah. Nah, itu harus disesuaikan juga sama tipe apinya. Ada 6 tipe api. Ada api yang berasal dari material yang mudah terbakar, seperti kertas dan kayu. Ada api yang berasal dari cairan mudah terbakar, contohnya cat atau bensin, petrol, ya. Bensin. Kemudian ada api yang berasal dari gas mudah terbakar, misalnya metan atau LPG dan lain-lain. Api kelas D dari logam mudah terbakar. Nah, ini di lab LD nggak ada sih. Ini biasanya di lab kimia. Litium, potasium, sodium, atau natrium itu mudah terbakar. Kena air aja malah terbakar. Kemudian kelas E atau electrical. Ya, itu gara-gara listrik. Lalu kelas F itu karena penggorengan, ya penggorengan ya istilahnya. Nah, yang mana yang kita gunakan?
Kalau nanti apinya akibat elektrik, yang boleh kita gunakan adalah pemadam tipe ini, dry powder dan CO2. Itu boleh kita gunakan. Tapi kalau kita siram air, nah itu enggak ini ya, malah nggak mati apinya, atau malah menimbulkan bahaya yang lain. Hati-hati. Jadi sesuaikan antara sumber api dengan pemadamnya. Noise, nah ini kita sediakan, terutama yang ini, yang earmuff ini, kita sediakan untuk mengurangi tingkat kebisingan yang muncul ya. Biasanya karena gerinda, kan kita kalau mau ngelas itu kita bersihkan dulu pakai gerinda, atau mungkin setelah bilas kita mau benerin las-lasannya, itu juga bisa pakai gerinda. Itu sangat berisik sekali. Kita gunakan noise, kita gunakan earmuff atau earplug untuk mengurangi tingkat kebisingan. Kalau kita biarkan ya mula-mula nggak terlalu bising kok, lama-lama biasa. Iya nggak apa, lama-lama biasa. Tapi lama-lama jadi bolot gitu ya. Kita nggak bisa dengar nanti orang-orang ngomong apa gitu. Gara-gara terbiasa bising gitu. Itu hati-hati jangan sampai bising. Tulis sementara. Nanti lama-kelamaan terjadi penurunan pendengaran. Sayangkan masih muda udah bolot gitu. Kalau orang tua mungkin ya udah berkurang syaraf-syarafnya, tapi kalau masih muda jangan. Ini ada video, kita lihat videonya. Ini lama, ini videonya panjang, nanti aja saya skip aja. Ini skip aja, videonya lama. Oke. Nah, ini contoh aja ya. Contoh ada beberapa bahaya. Misalkan ini ada tumpahan minyak di sini kan. Lalu ini ngangkat beban berat sendiri. Lalu ini ada kabel terbuka, ini ada air mungkin. Lalu ini kabelnya berantakan, ini ada kabel yang terinjak oleh meja. Ini ganti apa namanya? Ganti lampu tapi berdirinya di tong. Hati-hati. Ini malah ngelas sambil berdiri ya. Waduh, ini bahaya sekali. Banyak sekali risiko yang ada di sini. Nah, sampai sini saudara sudah melihat risiko-risiko yang akan dihadapi pada pengerjaan pengelasan. Jadi saya harap tetap semangat dan tidak perlu takut ya, karena toh banyak juga yang bekerja di bidang ini dan nggak kenapa-napa sampai tua. Ya karena bisa menerapkan ketiganya dengan baik gitu. Ya memang tadi ada resiko penyakit ini, penyakit itu. Nah, itu bukan untuk nakut-nakutin, itu buat kasih tahu jangan sampai terpapar penyakit itu. Toh pekerjaan ini apa istilahnya? Setimpal dengan pendapatannya, kan gitu. Kita kalau bekerja kan ingin mencari nafkah kan? Semakin besar risikonya, semakin besar pula pendapatannya kan gitu. Bahkan kalau ada teman-teman gitu yang kerjanya di pertambangan atau mungkin di perminyakan lepas pantai, itu gajinya bisa 2 digit, 3 digit gitu ya. Nah itu karena setimpal dengan risiko yang diambil. Dan juga saya pengen ngasih tahu masalah pekerjaan ya. Jadi pekerjaan itu kadang nggak selalu sebanding dengan tingkat kesulitan. Ada orang yang kerjanya berat sekali, berat dari pagi sampai malam, tapi gajinya atau pendapatannya itu kecil. Gitu. Misalnya apa? Misalnya buruh bangunan gitu ya, buruh bangunan, kuli bangunan gitulah, yang kerjanya tukang ngaduk semen. Nah, kan itu kan berat ya. Saya udah berapa kali coba ngaduk semen buat ngebenerin rumah gitu. Nggak kuat saya, sakit pinggang gitu. Tapi kenapa? Kenapa nggak dihargai tinggi gitu? Kan pekerjaannya sulit. Nah, kenapa kita bisa seperti itu? Itu dari tingkat ketergantikannya. Semakin mudah kita digantikan, semakin kecil pula upah kita. Gitu. Sekarang coba lihat, kalau kita ngelas, banyak nggak orang yang bisa ngelas? Mungkin banyak. Tapi bisa
orang yang banyak itu apakah bisa sesuai sama standar yang diinginkan oleh klien? Nggak banyak kan? Nah, itu yang bikin tinggi harga kita. Atau misalnya inspektor. Kan welding itu ada welding engineer, ada welding inspektor. Inspektor itu kan yang meriksa kan, meriksa hasil pekerjaan. Kan bukan dia yang ngelas kan, dia cuma menilai aja. Oh, ini reject nih, oh ini accept gitu aja kan. Malah enteng kan kerjaannya. Tapi ada welding inspektor yang gajinya itu 25 juta gitu. Malah ada yang berani digaji ribuan euro gitu sama perusahaan Eropa. Bisa, kalau kerjaannya bukan dia ngelas, gitu. Dia cuma nilai-nilai aja. Kenapa bisa gajinya tinggi? Padahal kerjaannya gampang gitu istilahnya ya. Ya karena keahliannya itu. Jadi keahliannya itu yang mahal gitu. Nah, jadi saya harap saudara terinspirasi lah dari situ, ambil keahlian itu untuk kita, apa yang membedakan kita sama pekerja-pekerja lain yang di bidang kita, yang lulusan SMK misalnya, atau yang malah yang otodidak nggak kuliah misalnya. Bedanya apa kita sama dia? Tentu keahlian kita kan. Nah, cari di situ motivasi untuk terus mengembangkan diri. Oke? Dengan kita mengembangkan diri, insya Allah nanti pendapatan akan datang sendiri. Jadi pekerjaan atau uang itu malah nyari kita gitu, bukan kita nyari uang. Oke, demikian. Saya rasa cukup materi dari saya. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau ada yang ingin berkomentar, boleh. Nggak ada? Tidak ada yang ingin berkomentar. Saya persilakan kalau ada ingin bertanya. Oke, bentar ya. Ini saya buatkan absen dulu untuk hari ini. Esensi logam MA2 kelas 19 0221. Oke. Kalau selesainya saya set sampai jam 9. Oke, kemudian ini saya berikan absennya di chat Zoom. Tapi perkuliahan kita belum selesai untuk minggu ini. Saya berikan tugas, ya, karena kan ini harusnya 4 sesi kan panjang, harusnya sampai jam 10 kalau nggak salah. Sisa waktu ini silakan saudara-saudara gunakan untuk berdiskusi atau mungkin kerja kelompok gitu istilahnya ya. Nanti sebenarnya kalau ini ada presentasi, tapi karena ini waktunya nggak cukup untuk presentasi, saya minta dibuat PowerPoint-nya aja. Nah, ini adalah tugasnya. Tugasnya adalah ini. Nah, ini. Mereka udah bagi kelompok ya, tapi udah 5 kelompok apa berapa? Nanti saya sekalian umumkan kelompoknya, karena tadi ada anggota baru. Jadi saya susun ulang, nanti saya umumkan. Jadi kelompoknya tugasnya adalah ini. Nanti buat presentasi, menceritakan apa yang ada di situ. Nah, ini doang nanti.
Saya deskripsikan peristiwa yang ada di video tersebut. Nanti saya berikan video, tolong deskripsikan peristiwanya apa, latar belakangnya gitu ya. Tambah latar belakang. Tolong ini berupa uraian, jangan poin-poin. Kemarin saya kasih tugas malah poin-poin aja. Nah, dalam uraian itu tolong juga ceritakan hazard dan risknya apa aja, lalu pelanggaran ketiga pengelasannya apa, lalu dampak akibat pelanggarannya apa, dan bagaimana seharusnya mereka menerapkan ketiga. Nanti ada 3 video. Nah, boleh nanti digabung aja lah. Boleh digabung kelompok 1 dan 2 membahas ini. Walaupun saya sebenarnya pengen ada ini ya, perbedaan. Oh, atau ini deh. Atau jangan digabung nih, nanti kebanyakan. Kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi maksud saya ini pisah ya. Pisah kelompok. Tiap kelompok sendiri. Maksudnya jangan gabung kelompok 1 sama 2, jangan gitu. Kebanyakan orangnya. Kalau kebanyakan orangnya malah nggak kerja nanti. Nah, nanti ada videonya. Silakan nanti ditonton, lalu dinilai, dan buatlah PowerPoint. PowerPoint boleh. Atau kalau mau dilengkapi sama Word juga lebih baik. Menceritakan apa yang terjadi di situ. Dan apa namanya? Dibahas yang tadi ya. Nah, kalau nanti ada yang membuat video presentasi itu lebih baik. Nah, kalau bikin video presentasi saya suka. Bikin atau buat video presentasi itu nilai tambah. Bagus kalau gitu. Niat kan? Jadi kalau video presentasi itu kan nanti boleh pilih lah mau sendirian atau mau bergantian, ya aturlah mau bergantiannya gimana. Biasanya kalau pakai Zoom itu bisa tuh gantian. Atur aja bagaimana caranya saudara-saudara sekalian ingin mengerjakannya. Ini nggak usah, ini kan pas pagi. Jadi ini nanti di-upload ke learning. Nanti tunggu dibuatkan tempatnya. Nah, kalau video itu nggak di learning ya, ini ke YouTube. YouTube boleh, Drive boleh, OneDrive atau Google Drive. Kemudian link ke learning. Karena learning nggak muat tuh videonya. Ya, jadi kalau mau pakai video bagus, tapi kalau terbatas nggak pakai video, bikin PowerPoint aja atau Word aja ya silakan. Pokoknya saya tolong dianalisis video-video ini. Ada 3 videonya. Nanti saya kasih linknya. Oke. Demikian saya rasa cukup pertemuan kali ini. Saya akhiri ya. Atau ada pertanyaan? Mengenai tugas ada pertanyaan? Untuk deadline-nya sampai kapan, Pak? Deadline hari Senin lah ya. Senin malam deadline-nya gimana? Cukup nggak waktunya? Ini kelamaan lupa nanti. Terlalu cepat, Pak. Terlalu cepat. Nggak sampai Jumat aja, Pak ya? Mau sampai Jumat? Ya boleh-boleh aja. Tapi jangan lupa ya. Nanti kalau saya kasih waktu sampai Jumat, dikerjain Kamis ya sama aja dong. Enggak lah, Pak. Ya enggak? Biar bisa nyicil, Pak. Nah, iya boleh lah, boleh. Tugas yang lain ada. Iya, tugas memang banyak tugas. Ya udah, kalau gitu saya kasih waktu sampai hari Jumat depan sebelum kuliah ini ya. Jadi biar besok Jumat itu kan Jumat depan kan kita boleh praktikum kan, biar nggak ada beban lagi mengenai ini, oke? Ya nggak usah dijadikan beban lah, kan cuman analisis saja. Saya pengen
tahu analisis saudara-saudara gimana, ya tampilkan sebaik mungkin lah. Mau berupa video, mau berupa narasi di PowerPoint, mau pakai Word, mau pakai apa terserah. Pokoknya bisa menjawab analisis yang saya inginkan tadi. Kalau mau lebih panjang analisisnya bagus, gitu. Berarti sangat paham. Ya, demikian. Saya tutup. Udah ngisi absennya kan? Udah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke, kalau gitu. Belum, Pak. Kelompok gimana itu, Pak? Kelompok abis ini saya bagi, kan tadi kelompoknya nambah orangnya kan, nanti saya bagi dulu. Ya, iya, Pak. Oke, Oke, biar oke. abis saya tutup deh, nanti saya bagi. Untuk materi tadi di learning juga Bapak upload ya Pak? Materi tadi saya belum upload ke learning, nantilah ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak? Siap tidak Pak? Oke. Yang isi absen, nanti absennya tertutup otomatis jam 9 ya, jadi harap segera. Kalau nggak nanti mati dah. Oke, demikian saya rasa cukup. Terima kasih semalam ini sudah menyempatkan waktunya kuliah, karena memang harus kuliah ya. Minggu depan kita lanjut di laboratorium. Demikian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Terima kasih Pak. Pak. Ya, sama-sama.